Oke, di sini pengen ngobrol ke teman-teman semua dan ini penting menurut Mas Kris, tegas juga karena udah capek sebenarnya ngasih tahu ini. Sudah banyak pengalaman Mas Kris mengalami hal ini sehingga kayaknya bikin video aja kayak gini supaya bisa yang nonton bisa ngerasain dan ya ini bisa menjadi video yang apa ya merubah kebiasaan kita ke depannya nantinya. Harapannya seperti itu. Terutama buat teman-teman yang berkecimpung di dunia musik ataupun yang baru mau masuk berkarir di dunia musik, ya, pemula-pemula yang baru masuk di dunia musik, yang mau membuat project-project baru, mau bikin band lah, mau masuk terjun ke industri musik dan yang lain-lainnya. Ini kan lagi awal tahun, biasanya lagi semangat-semangatnya tuh ya, lagi pengen bikin suatu hal yang baru, yang genuine, biasanya kayak gitu, semangatnya biasanya kayak gitu. Nah, ada beberapa poin yang Mas Kris mau kasih tahu ke teman-teman semua. 3 poin aja sebenarnya udah cukup. Dan ini sangat berpengaruh di kehidupan kita. Kalau bisa melakukan 3 hal ini, 1000% akan jadi jauh lebih baik dan bisa profesional. Nah, memang kita sebagai pemusik itu harus punya yang namanya kemampuan bermain musik. Baik kita bermain sendiri ataupun berkolaborasi dengan orang lain. Dan juga kita harus punya alatnya. Harus dan wajib punya alatnya, teman-teman. Nah, em, tapi yang barusan Mas Kris bilang ini tidak termasuk dalam 3 poin ini. Nah, 3 poin ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan habit kita. Yang pertama apa? Yang pertama ini susah dilakukan tapi harus dilakukan, yaitu biasakanlah tepat waktu. Nah, ketika kita pengen membuat sesuatu hal yang baru, kita janjian dengan teman-teman, kita membuat satu project yang bisa dibilang pengen serius dan yang lain-lain, coba biasakan on time. Walaupun kita belum tahu kejelasannya nanti seperti apa, tapi biasakanlah tepat waktu. Dengan membiasakan hal ini, teman-teman bisa ngerasakan bahwa, oh, kita serius, oh saya serius, at least. Kemudian dengan adanya apa namanya kebiasaan on time ini, kita juga menghargai waktu teman-teman yang lainnya, gitu ya, karena waktu itu mahal sekali, teman-teman, sangat-sangat mahal. 1 detik lewat kita nggak bisa balik lagi. Jadi coba biasakan on time. 1000% nanti ke belakang teman-teman akan menjadi pribadi yang jauh profesional. Nah, masuk ke poin yang kedua. Ini terkadang tidak dipikirin juga kalau teman-teman yang baru-baru pemula gitu ya. Nah, itu apa? Yaitu coba belajar mengatur penampilan. Di luar dari kondisi fisik, Mas Kris nggak akan berbicara tentang kondisi fisik karena yang terpenting adalah skill bermainnya, bisa berkolaborasi atau enggak, tapi minimal sekarang kan istilahnya ada audio visual. Selain kita bermain musik, itu visualnya juga pasti nangkep. Kadang nanti pasti ada kamera bikin POV lah, kadang bikin footage lah, adalah kayak gitu. Kalau kita dalam kondisi tidak prima, baik dari busana dan juga permainan, itu akan sulit, teman-teman. Mainnya bagus banget, oke, it's okay. Tapi busananya kurang begitu diatur gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman mesti bisa. Itu agak 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 sedikit menimbulkan ketidaksetujuan ataupun yang setuju, tapi menurut Mas Kris, poin yang kedua ini mengatur penampilan itu wajib. Sangat-sangat wajib. Kecuali bandnya teman-teman itu udah terkenal setengah mati, udah dikenal semua orang gitu ya, banyak orang, terserah mau pakai kaos, mau pakai apa terserah. Maksudnya Mas Kris mau style gimana gimana pun nggak ada masalah, ya. Sebenarnya mau pakai baju-baju apapun itu juga nggak ada masalah ya. Mau pakai kaos doang, celana pendek atau apa nggak ada masalah. Tapi minimal teman-teman pede dengan apa yang dikenakan. Dan 1 poin lagi yaitu jangan sampai datang dengan bau badan. Ini penting banget teman-teman. Studio itu tempatnya pengep ya. Ada AC juga kadang ya. Jangan sampai ngeluarin bau badan di situ yang tidak menyenangkan. Dan itu sangat-sangat mengganggu teman-teman. Jadi belajar juga dengan wewangian. Mulai dari kolon. Banyak kok kolon yang dia kalau misalnya full wear itu bisa kembali lagi seperti habis mandi walaupun teman-teman baru pulang kerja. Ya, ada memang beberapa konsentrasi tentang parfum yang teman-teman bisa pelajari. Cari yang kira-kira nggak begitu menyengat, tapi enak untuk dicium dan versatile untuk dipakai kemana-mana. Dan itu penting banget, wajib ada. Ya, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke poin yang berikutnya, yaitu poin yang ketiga.
Nah, poin yang ketiga ini adalah poin di mana kita menerima yang namanya materi. Dan yang Mas Kris mau tekankan adalah jangan sampai tidak menguasai materi. Ini penting banget. Oke, kita udah bikin janjian di sini, waktunya jam sekian, studionya adalah ini, atau tempat syutingnya adalah ini, materinya adalah ini. Nah, ketika hari H, jangan ada alasan, aku belum ngerti, aku belum belajar. No, jangan lakukan hal itu. Belajar setengah mati ketika di hari H mulus. Jadi memang kita harus disiplin dengan hal itu ya teman-teman. Terkadang kita udah membuat materi gitu ya. Mas Kris pernah tuh bikin materi gitu ya untuk audisi. Oke, setiap grup itu dimasukin setiap 5 personel itu dimasukin ke satu grup. 5 personel satu grup untuk diaudisi untuk membuat satu nanti diambil yang memang bagus diambil kemudian dijadikan satu. Nah, ada satu momen dan 2 momen itu ketika ditanya, udah menguasai materi belum? Oke, bawain semuanya. Ketika bawain ternyata ada yang berantakan, alasannya apa? Saya belum tahu lagunya. Nah, itu kan berbahaya ya, sangat-sangat berbahaya. Apalagi kalau kita mau bikin konten ya, kita belum konsepnya itu udah ada, tapi kita ngerasa menyepelekan gitu, paling nanti di sana diarahin dan yang lain. Enggak. Intinya kita latihan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Supaya apa? Supaya tidak mengecewakan yang lainnya. Walaupun pasti masih ada kurang-kurangnya sedikit, namanya manusiawi ya, tapi at least kita menguasai materinya secara garis besar. Jangan hanya mikronya aja. Dan jangan berasumsi, oh kayaknya nanti ini begini, ini paling cuman lagunya nanti dibawain begini. No, nggak begitu. Ya, paham ya teman-teman ya? Intinya seperti itu, semoga 3 poin ini bisa menjadi pondasi karir kita di awal-awal ini ya teman-teman, di awal tahun ini. Semoga teman-teman bisa menjadi jauh lebih baik di kedepan harinya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.